Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Sugeng Rahayu, 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 Rahayu. Selamat datang di channel Vidi Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang ritual mistis Sibyangsa yang merupakan senjata mengerikan dari suku Batak. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada sedulurku semuanya bahwa video ini erat kaitannya dengan mitos ataupun kepercayaan. Tentang semua itu tentunya saya kembalikan kepada sedulurku semuanya untuk bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana. Namun sebelum itu, tak lupa saya mendoakan sedulurku semuanya semoga selalu dan senantiasa mendapatkan kesehatan dan limpahan rizki dari sang penguasa jagat alam raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahim di antara kita tetap terjaga dengan baik. Sedulur semuanya, nenek moyang suku Batak seperti halnya suku-suku lain dikenal mempunyai kemampuan supranatural yang luar biasa, di luar logika. Bagi generasi sekarang mungkin hal tersebut dianggap sebagai dongeng ataupun hanya sebagai cerita pengantar tidur. Namun bagi sebagian orang Batak, kemampuan supranatural tersebut sampai saat ini masih dipercayai. Sibyangsa contohnya adalah salah satu kemampuan supranatural nenek moyang Batak yang luar biasa, di luar logika. Satu versi menyebutkan Sibyangsa prosesinya diawali dari seorang anak paling disukai yang merupakan hamba ataupun budak yang dipelihara dengan menggendutkan, memberi makan yang enak-enak sehingga ia tumbuh gemuk dan subur. Ke telinganya selalu dibisikkan, kemana saja engkau saya suruh, engkau harus menuruti. Dalam harapan diberi makanan, anak itu selalu mengangguk. Pada hari H, hari yang telah ditentukan, diadakan panyumpah, yang tak lama kemudian prosesi dilanjutkan dengan pengwadahan. Cairan metal ditumpahkan ke dalam mulut yang disumpahi, sampai anak tersebut mati. Tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci ataupun wadah yang sudah disediakan. Barang ini menjadi satu senjata pamungkas. Sesuai janji sumpah si anak, maka ia bersedia disuruh kemana dan berbuat apa saja. Maka seringlah ia disuruh menyerang kampung musuh. Bisa saja seluruh isi kampung menjadi gila, berkelahi mati kena tulah ataupun kena penyakit. Di Samosir, cerita Sibyangsa ini sedikit berbeda. Sibyangsa ini berasal dari seorang bayi terpilih yang kemudian digongseng hidup-hidup sampai ia mati, dan tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang kemudian dimasukkan dalam wadah dan kemudian dipakai sebagai senjata pamungkas oleh kampung tersebut untuk menyerang atau bertahan terhadap serangan musuh. Di sisi lain, ritual Sibyangsa muncul karena adanya peperangan antar kampung pada masa lampau. Bila sebuah kampung kalah dengan kampung lain, maka kalah harus bersedia memberikan harta dan kekayaan kampung tersebut kepada pihak yang menang. Di zamannya, peperangan antar kampung masih kerap terjadi. Selain perang, juga kerap terjadi sesuatu yang membahayakan kampung itu sendiri dari pihak luar untuk perang.
pihak yang kalah akan menyerahkan harta benda termasuk lahan kepada pihak yang menang. Oleh karena itu dibutuhkan penjaga kampung dari kepungan musuh, termasuk juga gangguan dari luar. Maka muncullah si Biangsa ini. Di masing-masing daerah, si Biangsa ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan patung sebagai penjaga. Ada juga yang menggunakan benda lain. Ada pula yang melakukan ataupun menjaga dengan menggunakan cairan tubuh manusia yang ditampung dalam kendi. Lalu dengan adanya kebutuhan penjagaan akan bahaya mengancam, maka muncul adanya kesepakatan bersama. Maka ritual si Biangsa pun dilakukan. Diawali dari eksekusi dengan melakukan sejumlah persiapan. Para panatua sepakat bahwa seseorang diboyong ke hutan terdekat kampung itu, lalu dikerangkeng serta diberi makan. Membawa seseorang dan ditaruh di hutan. Seseorang yang diboyong tersebut dimasukkan dalam kerangkeng dan setiap waktu diberi makan. Lama-kelamaan seseorang yang diculik dan ditawan tersebut menyampaikan permintaan kepada panatua kampung, khususnya bagi orang yang menyekap dan menempatkannya di kerangkeng. Pasalnya, seseorang ini sudah pasrah akan hidupnya dan rasanya segera mati karena tak tahan lagi menahan sakitnya di kerangkeng. Pada akhirnya, seseorang yang dikerangkeng atau calon si Biangsa menyerah dan membuat permohonan kepada masyarakat. Dengan segala bujuk rayu, akhirnya mereka sepakat bahwa permintaan calon si Biangsa ini adalah buah-buahan dan daging anjing berwarna kuning kemerahan, atau yang disebut warga sekitar dengan Biangsi Bara. Begitu juga sebaliknya, panatua kampung atau perwakilan oleh dukun menyanggupi permintaan calon si Biangsa dengan catatan ia mesti siap menjaga kampung dari serangan lawan. Setelah calon si Biangsa pasrah, akhirnya perjanjian pun muncul. Calon si Biangsa minta daging anjing dan buah-buahan. Sementara dukun atau panatua kampung meminta agar ia bisa menjaga kampung dari serangan musuh. Permintaan calon si Biangsa diberikan. Lalu calon si Biangsa ini diberi timah cair. Akhirnya calon si Biangsa meninggal dunia. Tubuhnya digantung dan dibawa jasad ditaruh kendi atau guci sebagai penampung cairan jasad. Setelah beberapa waktu, tulang belulangnya dikubur di tempat kerangkeng tersebut. Sementara kendi berisi cairan tubuh dibawa ke kampung serta digantung di bubungan rumah. Ritual si Biangsa dilakukan kalau ada yang kesurupan di kampung tersebut, sembari menarasikan rintihannya sebagai manusia yang tertawan atau dikerangkeng. Saat ritual tersebut, warga kampung menyajikan permintaannya seperti perjanjian dulu. Setelah diberi sesajen, si Biangsa pasti keliling kampung guna menjaga keamanan. Yang pasti, setiap ada yang kesurupan di kampung tersebut, maka sesajen diberikan sesuai dengan perjanjian awal. Secara bergantian masyarakat tersebut akan menempatkan kendi tersebut di rumah masing-masing. Dalam perjalanan sejarah, tradisi, dan ritual si Biangsa sudah ditinggalkan. Dan masyarakat pun membuat satu kesepakatan bahwa si Biangsa harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat kampung tersebut. Si Biangsa dikubur dalam-dalam, menjadi peninggalan tradisi di masa lampau. Yang perlu menjadi catatan bahwa ritual si Biangsa ini ternyata berbeda-beda pada setiap daerah. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Semoga menambah wawasan kita. Sekian dan sampai jumpa.